Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti PJJ. Materi hari ini yaitu materi yang berada di tema 2, subtema 2, IPA KD 3.3. Apa materinya? Penyesuaian diri hewan terhadap kondisi lingkungan. Ya, kita di bumi ini hidup berdampingan dengan makhluk hidup lain. Salah satunya adalah hewan. Nah, hewan ini juga harus memiliki kemampuan menyesuaikan diri agar dia dapat bertahan hidup. Hewan apa yang akan kita ketahui cara penyesuaian dirinya? Yang pertama adalah, sebelum Bu Novi lanjut, jangan lupa ya, kalian siapkan buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting yang nanti kalian temui. Kita mulai ya. Yang pertama adalah, ya, kalian tentunya sudah tahu kan hewan apa ini? Ya benar, ini adalah hewan kelelawar. Bagaimana cara kelelawar untuk menyesuaikan dirinya? Kelelawar memiliki kemampuan untuk mengeluarkan suara atau bunyi frekuensi tinggi. Nah, nanti bunyi atau suara ini akan dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekelilingnya. Nah, pantulan-pantulan suara inilah yang nanti akan membantu kelelawar untuk mencari sumber-sumber makanan di sekelilingnya. Kemampuan seperti itu disebut dengan kemampuan ekolokasi. Ya. Selain itu, kelelawar juga mempunyai kemampuan untuk mendeteksi lingkungan sekitar dalam keadaan gelap. Ya, silakan yang mau mencatat, Bu Novi beri waktu. Cukup ya? Kita lanjut hewan yang kedua. Nah, apa ini? Semua pasti sudah tahu juga ya. Ini adalah burung hantu. Ya, kalian tahu nggak? Burung hantu itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Apa kemampuannya? Sebelum ke kemampuan, Bu Novi mau infokan juga bahwa burung hantu ini disebut juga hewan nokturnal. Apa itu hewan nokturnal? Hewan nokturnal adalah hewan yang bisa atau yang mencari makannya di malam hari. Jadi ketika pagi sampai siang, matahari bersinar, justru dia malah tidur. Kebalikannya sama kita ya. Kemampuan dia menyesuaikan diri adalah ini dia. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Artinya dia bisa mendengar suara atau bunyi mangsanya atau hewan buruannya dalam jarak yang jauh. Selain itu dia juga bisa melihat keadaan sekelilingnya dalam keadaan gelap. Satu lagi kelebihannya, leher burung hantu atau kepalanya itu mampu berputar sampai ke belakang. Jangan dipraktekin, kalau kepala kita, leher kita nggak bisa ditengokin ya sampai ke belakang. Jangan dipraktekin ya. Nah, salah satunya lagi, bulunya dapat meredam suara sehingga dapat terbang tanpa bersuara. Keren ya. Jadi dia bisa terbang kemana aja tapi nggak kedengeran. Ya. Kita lanjut hewan berikutnya. Wah, ini tahu dong semuanya ya. Ini adalah unta. Ada di mana unta? Ya, sekarang mah unta nggak hanya ada di negara Arab Saudi ya atau negara Timur Tengah saja. Sekarang pun unta sudah ada di Indonesia. Ya, kalau kamu lihat dari gambar unta tersebut, kelebihan apa yang unta miliki? Iya, benar. Yang paling kelihatan adalah unta memiliki punuk. Nah, apa fungsi dari punuk ini? Sebelum ke punuk kita lihat dulu ya satu persatu. Unta termasuk hewan padang pasir yang panas dan gersang. Berikutnya, bulu mata unta. Ada yang pernah lihat bulu mata unta? Bulu mata unta itu panjang. Fungsinya untuk apa? Untuk mencegah pasir yang masuk ke mata. Nah, karena unta itu hewan padang pasir yang panas dan gersang, yang terkadang ada badai pasir. Nah, Allah menciptakan unta dengan bulu mata yang panjang. Fungsinya ya untuk itu. Dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang panas, gersang, dan kadang-kadang terjadi badai pasir. Bagaimana kalau misalkan tidak ada bulu mata yang panjang?
pasti semua pasir-pasir yang berterbangan ketika badai pasir akan masuk ke matanya. Luar biasa ya Allah ya. Allahu Akbar. Lanjut. Yang berikutnya adalah rambut unta tebal. Jadi bulu-bulu di badannya itu tebal. Jadi ketika siang hari, ketika udaranya sangat panas, bulu tebalnya itu bisa untuk menutupi atau melindungi badannya dari sinar matahari. Sedangkan pada malam hari yang udaranya sangat dingin, bisa untuk menghangatkan badannya. Luar biasa. Berikutnya adalah tapak kaki unta. Tapak kaki unta itu besar, jadi memudahkan dia untuk berjalan di atas pasir yang juga tebal, gitu ya. Lanjut, ini dia yang tadi, memiliki punuk. Apa itu punuk? Punuk itu seperti tempat untuk cadangan makanan, ya. Jadi unta itu mampu bertahan tanpa makan selama dia masih mempunyai cadangan makanan di punuknya tersebut. Lanjut. Ya, yang kelima, perut unta juga besar, jadi mampu menampung makanan dan minuman dalam jumlah yang besar. Kita lanjut, hewan apa lagi kah berikutnya? Ini pasti di rumah kalian juga ada kan? Iya benar, cicak. Kalau cicak itu biasanya ada di mana? Iya, di dinding. Kok bisa ya cicak nempel di dinding? Wah, jangan-jangan ada lemfoknya. Iya, benar, di kaki-kakinya cicak itu ada cairan untuk agar dia bisa menempel di dinding, tapi bukan lemfok ya. Nah, cicak merupakan hewan reptilia yang memiliki lapisan perekat pada kakinya. Jadi memang diciptakan khusus oleh Allah. Cicak ini memiliki lapisan seperti perekat, seperti lem, sehingga dia bisa merayap di dinding atau sampai ke atas tanpa khawatir dia jatuh. Hewan berikutnya adalah kuek. Iya, bebek ya. Bagaimana ciri-ciri pada bebek? Ya, ciri yang paling jelas yang sering kalian temui adalah di kaki-kaki bebek ya. Ya, kaki-kaki bebek itu memiliki selaput antara jarinya. Nih, jadi antara jari-jari kaki bebek itu ada selaput-selaputnya. Gunanya untuk apa? Ya untuk memudahkan dia berenang. Ya, karena kan bebek nyari makannya juga kadang-kadang di air ya. Nah, bebek juga mempunyai paruh, bisa kalian lihat paruhnya. Paruhnya itu bentuknya pipi ya dan runcing ke depan. Gunanya untuk apa? Untuk mencari makan di tempat-tempat yang becek, berlumpur dan di dalam air. Yang berikutnya, ini ya tahu kan, ini penguin. Ya, penguin ini mungkin nggak ada di Indonesia ya, dia adanya di daerah yang suhunya sangat dingin. Tapi bagaimana penguin bisa bertahan hidup di daerah yang sangat dingin? Ini dia. Ya, penguin itu memiliki bulu yang hitam di belakangnya ya. Maksudnya untuk membantu agar panas yang dia dapat tetap bisa tersimpan di badannya ya. Jadi panasnya tidak cepat menguap gitu. Fungsinya untuk apa? Ya untuk menghangatkan badannya, karena kan dia tinggalnya di daerah yang sangat dingin. Ya, yang kedua, bulunya juga berlapis minyak. Jadi nanti kalau kamu sewaktu-waktu bisa melihat unta, coba dipegang badannya. Nah, bulunya itu mengandung lapisan minyak. Fungsinya untuk apa? Ya untuk biar badannya tidak basah. Karena kan unta tinggalnya di daerah yang dingin, yang kadang-kadang beres ya. Dia juga mencari makannya di air. Nah, fungsinya lapisan minyak yang di tubuhnya itu untuk menjaga agar kulitnya atau bulunya tidak basah saat terkena air. Berikutnya, ya kakinya juga berselaput sama kayak tadi bebek. Di antara jari-jarinya itu ada selaputnya, membantunya untuk berenang. Yang terakhir, sayap seperti sirip untuk membantu berenang. Jadi penguin punya sayap ya. Nah, tapi sayapnya itu berfungsinya seperti sirip pada ikan. Untuk apa? Untuk membantu berenang, bukan untuk terbang loh ya. Ya,
demikian penjelasan dari Bu Novi. Ada tugas buat kalian, silakan kalian cari hewan-hewan yang ada di sekeliling kalian. Ya, lalu kalian catat, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 saja. Lalu kalian catat bagaimana hewan-hewan tersebut menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Jangan lupa, Bu Novi nantikan tugasnya. Boleh dikirim lewat WA atau kalian kirim lewat Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum.